Halo semuanya, masih dengan keseimbangan dan dinamika benda tegak. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal yang keempat. Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pembahasan umum materi dari keseimbangan dan dinamika benda tegak dan juga beberapa contoh soal. Untuk link yang berkaitan dengan keseimbangan dan dinamika benda tegak akan kakak taruh di deskripsi box ya. Nah, langsung saja kita kerjakan. Jadi di sini sebuah katrol silinder dengan jari-jari R dan momen inersia I bebas berputar tanpa gesekan terhadap suatu poros. Nah, jadi di sini terdapat katrol silinder yang warna hitam. Jari-jarinya adalah R dan momen inersianya adalah I, bebas berputar tanpa gesekan terhadap suatu poros. Nah, jadi ini porosnya ya. Jadi dapat kalian bayangkan dia bebas berputar terhadap poros ini tanpa gesekan. Jadi tidak ada gaya gesek. Kemudian seutas tali dengan massa yang dapat diabaikan dililitkan pada silinder. Ini talinya warna biru dan dikaitkan ke sebuah timba bermassa M. Timbanya ini warna ungu. Nah, jadi ada suatu katrol silinder yang dapat berputar bebas, kemudian pada katrol tersebut dikaitkan suatu tali dan tali itu juga dikaitkan suatu timba yang massanya M. Ketika timba dibebaskan, timba dipercepat ke bawah akibat gaya gravitasi. Tentukan percepatan timba dan tegangan tali. Kita akan menentukan percepatannya dan tegangan tali. Nah, jadi di sini anggapannya ini kondisinya timbanya kita lagi pegang misalnya. Kita misalnya lagi pegang dari bawah ya. Ketika kita bebaskan, kita lepas, otomatis karena ada gaya gravitasi, timba ini akan jatuh ke bawah. Timba ini akan ke bawah gitu. Tapi ada gaya yang menahannya, mencoba menahannya, itu gaya tegangan tali ke atas. Karena dia diikat di tali ya. Nah, kita akan menentukan percepatan timba dan tegangan tali. Jadi pada kondisi ini, jika kita bebaskan timbanya, kita lepas tangan kita, misalnya anggapannya ini kita lagi pegang ya, kita lepas, timbanya akan ke bawah karena ada gravitasi, tapi ditahan oleh tegangan tali, dan karena ada gaya tersebut pada timba, dan talinya itu ditarik ke bawah, otomatis katrol ini akan bebas berputar karena di sini tidak ada gesekan terhadap katrol dan porosnya. Jadi pas ditarik begini talinya, pas timbanya jatuh ke bawah, talinya ikut juga ke bawah, katrolnya akan berputar bebas. Nah, jadi kondisi yang terjadi adalah si timba akan bergerak translasi dan katrol akan bergerak rotasi. Seperti itu kondisi yang akan terjadi jika kita membebaskan timba tersebut. Nah, untuk menghitung percepatan dan tegangan tali, kita akan melihat gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Jadi yang pertama kita akan tinjau gerak translasi dari timba ya. Nah, jadi kita lihat gambar yang kedua. Kalau pada timba dia akan ke bawah gayanya, yaitu gaya gravitasi. Dia akan mengalami percepatan ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Kemudian ada gaya yang mencoba menahannya, yaitu gaya tegangan tali yang ke atas gitu ya. Jadi di sini yang searah dengan percepatannya yaitu gaya gravitasi mg dikurang T sama dengan M kali A. F sama dengan MA. Sedangkan F-nya itu adalah mg dan T, di mana
mg akan ke bawah sesuai dengan percepatan, makanya dia positif. Dikurang T, ada tegangan tali yang menahannya, min T. Ini menjadi persamaan pertama. Kemudian hanya ini yang pada apa namanya ini? Pada timbanya, kemudian tinjau pada katrol. Gerak rotasi katrol. Nah, pada katrol yang dapat kita lihat, katrol ini akan berputar karena adanya tegangan tali. Tegangan tali yang arahnya ke bawah ya. Tegangan tali ke bawah, dia akan berputar dengan suatu percepatan sudut alfa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rumus tau itu atau torsi itu sama dengan I dikali alfa, ya kan? Nah, tau di sini gayanya yang seperti kita ketahui juga bahwa tau itu sama dengan F dikali L kan? Di mana F di sini adalah tegangan talinya dan L-nya itu yang tegak lurus kan? Dengan tegak lurus lengan momen gayanya itu adalah jarak tegak lurus dari pusat masanya di tengah-tengah sini dengan garis kerja gaya. Nah, ini kan garis kerja gayanya kan, tegak lurusnya adalah R. Jadi TR sama dengan I dikali, sedangkan alfa itu seperti yang kita ketahui sama dengan A per R. Ini menjadi persamaan kedua. Nah, dari kedua persamaan ini akan kita cari A dan T-nya. Yang pertama, di sini mg dikurang T sama dengan ma. Dari persamaan 1 dan 2 didapatkan. Kemudian yang ini T sama dengan, kalau misalnya kita mau hilangkan per R-nya, kita kali dengan R, sehingga sebentar. Kalau ini kan mg kurang T sama dengan ma. Kita akan membuat dia menjadi T sama dengan kalau ini kita buat jadi positif, kita pindahkan ke sana. T sama dengan mg, ma-nya kita pindahkan, mg kurang ma. Nah, seperti itu ya. Kalau kita akan menyamakan kedua persamaan ini, kita kalikan dengan R, sehingga menjadi TR sama dengan M, kita keluarkan saja M-nya, MR G kurang A ya. M kali R, kita keluarkan M-nya karena dua-duanya mengandung M. Jadi M, sebenarnya M kali G kurang A. Kita kalikan dengan R, jadi MR kali G kurang A. Nah, ini kan TR sama dengan TR kan? Berarti kita samakan TR sama dengan TR, berarti MR G kurang A sama dengan I A per R ya. Seperti itu. Kemudian kita akan membuat A sama dengan. Makanya di sini sebelah kiri ada A, sebelah kanan ada A, kita kali R sehingga tidak ada per R lagi, jadi M R kuadrat G kurang A sama dengan IA. Seperti itu ya. Kemudian M R kuadrat, di sini ada A. Ini kita pecah dulu ya. Jadi M R kuadrat G dikurang M R kuadrat A sama dengan IA.
Kita pindahkan yang mengandung A, kita samain di satu sisi. Jadi di sini MR kuadrat G sama dengan IA ditambah MR kuadrat A. Seperti itu ya. Kita keluarkan A-nya. MR kuadrat G sama dengan I ditambah MR kuadrat dikali A. Sehingga A sama dengan MR kuadrat G bahagi I ditambah MR kuadrat. Nah, ini kita sudah dapatkan A-nya. Kemudian kita akan mencari T-nya. Nah, T itu sama dengan, misalnya kita ambil T dari persamaan 1, T itu sama dengan MG kurang MA ya. MG dikurang M kali A. T itu sama dengan, misalnya kita keluarkan M-nya, MG kurang A. Nah, A ini akan kita substitusi dengan A yang ada di sini. Kita akan substitusi A-nya, tulis di sini saja ya. Ini kita lanjutkan di samping sini. T sama dengan M G dikurang A-nya MR kuadrat G per 1 tambah MR kuadrat. Nah, ini ya. Kita dapatkan percepatannya, kita dapatkan tegangan talinya. Nah, jadi pembahasan kita mengenai contoh soal yang keempat ini sudah selesai sampai sini. Untuk pembahasan mengenai contoh soal lainnya, kalian bisa lihat di linknya di deskripsi box. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.